Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Kuliah DBE. Kali ini kita akan membahas mengenai set statistik IO, time on. Nah, query ini dijalankan sebelum kita melakukan tuning ya. Jadi kalau kita ingin melakukan tuning query di SQL Server, kita harus menjalankan yang pertama adalah execution plan. Lalu yang kedua adalah set statistik IO, time on. Jadi ini fungsinya untuk mengeluarkan statistik berapa lama query itu berjalan, berapa banyak page yang harus diakses untuk mensatisfy query kita. Di sini terlihat semua. Jadi yang pertama-tama informasi yang bisa kita dapatkan adalah berapa banyak rows yang kita ambil pada query kita. Di sini contohnya ada 1 juta rows pada table penduduk. Nah, di sini banyak informasinya, tapi saya pribadi menggunakannya hanya beberapa ya. Jadi informasi yang pertama adalah nama table penduduk, lalu scan count ini berapa kali si optimizer melakukan scan ke table tersebut untuk menyelesaikan query tersebut gitu ya. Nah, logical reach ini berarti berapa banyak data page yang diakses untuk mensatisfy query kita. Di sini ada 17.000 page, berarti tinggal dikali 8 aja. Nanti hasilnya adalah kilobytes gitu. Karena satu page sama dengan 8 kilobyte ya. Logical reach ini berhubungan dengan data yang ada di memori gitu ya. Jadi berapa banyak data di memori yang kita akses untuk mensatisfy query kita gitu ya. Nah, di sini ada physical reach, berarti data yang kita ambil dari disk gitu ya. Kalau kasusnya ada data yang tidak ada di memori, jadi SQL Server akan mengambil data tersebut ke dalam disk, dan ini berhubungan dengan I/O ya. Nah, di kasus ini 0, tapi ketika teman-teman punya query yang mengharuskan ngambil data ke memori, ke disk, maka di sini ada isinya gitu ya. Nah, physical reach ini cenderung berat karena dia mengandalkan I/O ya, I/O ke disk gitu. Nah, selanjutnya ada read ahead reach gitu ya. Ini ada 16.000. Jadi read ahead reach ini gampangnya adalah ketika query kita ingin mengambil sebuah data, maka si SQL Server akan mengantisipasi data yang kira-kira dibutuhkan gitu. Jadi contohnya kita mau ngambil rows page nomor 5 gitu ya. Nah, SQL Server ini bisa mengantisipasi dengan sistemnya sendiri. Oh, kalau misalkan teman-teman butuh page 5, maka pasti nanti dia butuh 6, 7, 8 gitu ya. Nah, page 6, 7, 8 ini akan dimasukkan ke read ahead reach ini ya. Gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ada execution time. Yang pertama ada CPU times. Ini ada 4203 millisecond dan ada elapsed time 11.000 sekian millisecond. CPU time berarti dia berapa lama menggunakan atau mengutilize CPU. Ini berarti 4 detik dia menggunakan CPU, dan elapsed time ini adalah total seluruh durasinya. Jadi CPU ditambah durasi selanjutnya gitu ya. Durasi apa aja, mungkin dia membutuhkan locking, membutuhkan resource, itu dihitung di elapsed time. Nah, kadang-kadang ketika CPU atau max dop yang kita gunakan itu lebih dari 1, maka CPU time bisa saja lebih besar dari elapsed time. Itu bisa jadi catatan teman-teman ya. Jadi kadang-kadang ketika kita max dopnya lebih dari 1, maka akumulasi CPU time ini bisa lebih besar daripada elapsed time. Nah, sekian materi kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.